Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milian Chandra. Saya berasal dari kelas manajemen C2 dengan NIM 1901010135. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan soal UAS mata kuliah analisis perilaku konsumen. Saya mengambil jurusan manajemen pemasaran. Saya akan menjawab satu soal. Saya akan menjawab 6 soal dari mata kuliah analisis perilaku konsumen. Yang pertama adalah 1. Ceritakan cara Anda menentukan strategi yang tepat pada konsumen. Akan tetapi di sisi lain, setiap konsumen memiliki perbedaan karakteristik. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Berbicara tentang strategi pemasaran dalam menghadapi customer, saya memiliki catatan-catatan selama penemuan-penemuan saya selama saya bekerja di dunia pemasaran. Yang pertama, seperti customer baru nih. Customer baru, kita harus menghadapinya dengan secara sopan dan santun, karena membuat konsumen itu terkesan dengan sikap dan perilaku kita terhadap mereka. Dan yang kedua, customer yang lama. Ini maksudnya customer lama ini adalah customer yang lebih dari satu kali berkunjung ke toko kita atau membeli produk kita. Jadi kita harus membawanya dengan sikap yang santai. Dalam artian santai itu kita menanyakan kabar dia hari ini atau dari mana dia hari ini, apa aktivitasnya. Jadi itu membuat kesan yang baik terhadap sikap kita ke mereka dan perhatian dan kepedulian terhadap mereka. Yang ketiga, customer lambat. Ini customer lambat ini maksudnya dia itu jika berkunjung dia melihat agak lama tentang apa yang kita jual dan sering menanya-nanyakan apa yang kita pasarkan. Jadi kita harus menghadapinya dengan kesabaran supaya mereka merasa dihargai. Dan yang keempat, ada konsumen yang nggak sabaran. Ini karakteristik konsumen yang nggak sabaran ini, dia inginnya cepat, terus ingin sesuai apa yang ia inginkan. Jadi kita harus memberikan ia efektivitas. Efektivitas itu maksudnya kita harus memberi dia sesuai yang dia butuhkan dan tepat pada apa yang mereka gunakan. Yang kelima adalah konsumen yang kaya. Konsumen yang kaya ini kita harus memberi dia rasa megah. Dalam artian memberi dia rasa megah itu memberi dia suatu kepuasan yang sesuai dengan apa yang mereka cari dan apa yang mereka butuhkan. Produk yang kualitasnya baik dan harganya juga lumayan baik. Jadi mereka merasa untung dan merasa megah ketika kita beri pelayanan yang seperti itu. Dan ada juga konsumen yang pas-pasan. Di sini konsumen yang pas-pasan kita ambil contoh kayak misalnya konsumen mahasiswa nih misalnya, karena dia nggak memiliki banyak uang, tapi ia ingin membutuhkan produk tersebut. Jadi kita harus memberi dia keuntungan. Seperti misalkan dia membutuhkan produk tersebut, kita harus menawarkan produk-produk yang promo. Jadi biar supaya mereka merasa mendapatkan keuntungan terhadap produk yang kita jual. Dan yang ketujuh itu adalah konsumen yang pilih-pilih. Ada juga nih konsumen yang pilih-pilih. Jadi konsumen yang pilih-pilih ini kita harus jelasin detailnya. Misalkan ada nih konsumen yang beli kopi nih, terus dia ragu nih mau kopi yang mana, rasanya juga dia belum tahu tuh. Jadi kita harus jelasin detailnya, rasanya gimana, terus sesuai nggak dengan lidah yang ia inginkan. Jadi jika kita ketemu customer yang pilih-pilih seperti ini, kita harus menjelaskan detailnya. Dan yang kedelapan, konsumen yang ragu-ragu. Ada juga nih konsumen yang ragu-ragu. Kayak misalkan dia masuk nih, beli nggak ya. Nah jadi kita di sini beri dia jaminan. Misalkan dia ragu nih untuk membeli produk handphone ini nih.
nanti takutnya minusnya ini. Jadi kita harus memberi dia jaminan seperti kita kasih nomor handphone kita, jikalau ada kendala kita suruh dia berkunjung lagi ke tempat kita. Jadi di situ dia merasa mendapatkan keyakinan terhadap produk yang kita jual. Dan yang terakhir adalah yang paling utama dalam marketing bukanlah produk tetapi sikap dan pelayanan kita terhadap mereka. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, soal kedua. Ceritakan kriteria apa saja yang digunakan untuk memutuskan produk apa yang akan mereka beli dan bagaimana proses pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen. Ceritakan kriteria apa saja yang digunakan. Nah, di sini kriteria, berbicara tentang kriteria khususnya pada konsumen. Konsumen itu memiliki kriteria masing-masing seperti konsumen royal, konsumen ekonomis. Nah, seperti tipe-tipe konsumen royal ini, mereka tidak peduli harga tetapi mereka sangat memperhatikan suatu kualitas barang yang akan mereka pilih. Dan terkadang konsumen royal ini membeli suatu produk bukan karena fungsi, tetapi juga untuk sebuah koleksi, mencicipi atau memenuhi rasa penasaran mereka. Nah, beda lagi dengan konsumen yang ekonomis atau konsumen yang pas-pasan. Kebanyakan dari konsumen ini lebih bijak dalam mengambil keputusan pembelian produk. Tipe mereka ini melihat suatu produk dari harga dan kualitas dan fungsi bagi mereka, sehingga mereka memutuskan untuk membeli sesuai dengan fungsinya. Oke, itu jawaban yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara Anda sebagai pelaku pemasaran dalam mendorong konsumen untuk membeli produk Anda dan tidak membeli produk pesaing? Ini berbicara tentang strategi lagi. Berbicara tentang penawaran, banyak sekali strategi yang harus dilakukan. Yang paling utama adalah pelayanan. Pelayanan ini ada dua macam. Satu, pelayanan langsung. Kedua, pelayanan tidak langsung. Pelayanan langsung ini kita langsung berhadap dengan konsumen tersebut atau target dengan cara menawarkan, menjelaskan atau merekomendasi produk yang ia butuhkan. Sedangkan yang kedua, pelayanan tidak langsung. Nah, di layanan ini kita secara tidak langsung menarik konsumen untuk datang seperti memasang sarana promosi atau diskon, memberi kenyamanan, menyediakan produk yang dia butuhkan. Ini secara langsung atau tidak langsung membuat konsumen betah dan nyaman sehingga konsumen tidak membeli produk pesaing. Jadi kita harus memiliki strategi pelayanan. Bagaimana caranya konsumen itu harus tetap berbelanja di toko kita atau tetap mengunjungi produk-produk kita gitu. Pertanyaan yang keempat, narasikan pandangan Anda tentang seberapa efektivitas kelompok referensi dalam menarik calon konsumen dalam proses pengembalian keputusan pembeli. Jelaskan, narasikan pandangan Anda tentang cerita pandangan Anda tentang seberapa efektifkah kelompok referensi dalam menarik calon. Saya menceritakan tentang pandangan tentang efektif kelompok referensi dalam menarik calon konsumen dalam proses pengambilan keputusan pembeli. Terkadang konsumen itu sering ingin berkunjung di suatu mall, misalkan dia tidak tahu nih mau belanja di mana dan mau membeli apa. Ada juga yang telah ia rencanakan untuk berbelanja dan juga ada yang tidak terencanakan. Jadi pelaku pemasaran ini harus memiliki strategi pelayanan yang tidak langsung terhadap mereka. Bagaimana caranya mereka untuk penasaran dan melihat produk apa yang kita jual sehingga menarik mereka untuk berkunjung dan membeli produknya. Jadi pelaku pemasaran ini seharusnya mereka memajang sarana dan membuat banner atau memberikan penjelasan tentang produk-produk yang terbaru atau yang diskon saat ini, misalnya gitu.
Dan soal nomor 5, menurut Anda bagaimana jenjang sosial seperti Facebook, IG, Twitter, dan lain-lain dalam menjaring konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan melalui jejaring sosial tersebut? Ini berbicara lagi tentang strategi pemasaran di sosial media. Bagaimana jejaring sosial ini menjaring atau menarik konsumen untuk membeli produk yang dia pasarkan melalui jaring sosial. Memasarkan suatu produk di jaring sosial, IG, Facebook, atau Twitter, dan lain-lain sangatlah efektif menurut saya. Karena dengan cara demikian mereka mempromosikan dan mengenalkan produk mereka ke masyarakat yang lebih luas. Karena hampir di setiap jiwa, khususnya anak muda, rata-rata mereka membuka media sosial hampir setiap hari. Jadi dengan mengiklankan atau memasarkan produk di sosial media dapat meningkatkan nama brand dan menjual ke jaring yang sangat luas. Dengan begitu, mereka dapat menjaring konsumen untuk membeli karena dengan penawaran harga diskon yang mereka batasi, seperti misalkan TikTok Shop nih yang lagi booming sekarang. Itu mereka memasarkan dengan 2 gratis ongkir bagi pembeli pertama di akun tersebut. Jadi diskon yang mereka batasin ini membuat konsumen itu tertarik terhadap produk-produk yang baru. Jadi konsumen merasa untung jika membeli produk mereka. Jadi konsumen lebih memilih di jaring sosial tersebut. Oke, yang keenam, menurut saudara, yang ada di Kota Lubuk Linggau dapat dikatakan memiliki pengaruh yang besar dalam keputusan pembelian konsumen. Jelaskan. Oke, ini berbicara tentang perilaku konsumen, tentang mengambil keputusan pembelian. Dalam keputusan pembelian ini, saya lihat di Kota Lubuk Linggau ini, yang pertama itu konsumen ingin yang harganya lumayan murah, terus menguntungkan, seperti makanan itu harga murah, enak, banyak lagi. Nah, jadi di situ konsumen ini memiliki keputusan pembelian melihat dari harga, kepuasan dengan rasa. Jadi konsumen di Lubuk Linggau ini memutuskan untuk membeli suatu produk sangat berpengaruh terhadap apa yang ingin mereka cari. Oke, sekian dari saya untuk menjawab soal UAS analisis perilaku konsumen. Semoga bisa dipahami dan mohon maaf jika kurang dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.